Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Masih berbicara tentang program Indonesia Pintar ya, PIP ini bagian kedua Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan apakah rekening Bapak Ibu calon penerima PIP ya, ini apakah sudah diaktifasi atau belum? Nah, bagi yang belum silahkan diaktifasi ya rekening dan penarikan dana PIP. Jadi judul kita kali ini adalah aktivasi rekening dan penarikan dana PIP. Nah, persyaratan aktivasi itu apa ya? Barangkali mungkin diaktifkan ya gitu ya. Jadi diaktifasi itu rekeningnya diaktifkan ya. Nah, baik. Persyaratannya yang pertama ini kalau langsung ya, aktivasi langsung. Membawa surat keterangan aktivasi rekening, kemudian identitas pengenal peserta didik ya, mungkin kartu siswa atau mungkin bagi yang sudah 17 tahun mungkin ada KTP gitu ya. Kemudian formulir pembukaan aktivasi rekening. Oke, berarti ada pembukaan rekening, diaktifasi, membuka rekening, kemudian diaktifkan ya rekeningnya. Oke. Syarat aktivasi rekening melalui kuasa. Nah, ternyata ada hanya yang dapat dilaksanakan di ya. Ini aktivasi rekening melalui kuasa, artinya dikuasakan. Hanya dapat dilaksanakan di mana apabila melalui kuasa. Pertama, lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan peserta didik berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian, daerah yang sedang mengalami bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, kemudian daerah lain yang sulit untuk mengakses ke bank penyalur. Maka ini aktivasinya dapat dikuasakan. Hanya dapat dilaksanakan oleh, nah baik Bapak Ibu. Pertama, peserta didik atau orang tua wali yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivasi rekening secara langsung yang disebabkan karena sedang sakit, penyandang disabilitas, kemudian diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah, kondisi sulit lainnya berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah. Nah, alasan-alasan ini, baik yang nomor 1 nomor 2, ini bisa aktivasinya dikuasakan. Aktivasi rekeningnya bisa dikuasakan. Oke. Apa saja dokumen yang harus dikumpulkan, dokumen aktivasi. Nah, kalau melalui kuasa, Bapak Ibu ada 6 tahapan. Kalau dikuasakan aktivasinya, pertama surat keterangan aktivasi rekening yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Yang kedua, surat kuasa dan fotokopi identitas pengenal penerima PIP. Jadi di bawah nanti kartunya. Kemudian yang ketiga, formulir pembukaan aktivasi rekening simpel yang disediakan oleh bank penyalur. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, SPTJM bermaterai, kemudian fotokopi KTP kuasa peserta didik. Jadi artinya kepala sekolah ya dan menunjukkan aslinya. Kemudian fotokopi surat pemangku surat apa ini? Fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik. Dalam ini kepala sekolah yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya. Nah, surat keterangan aktivasi rekening secara langsung. Nah, ini surat keterangan secara langsung nih, kalau langsung bukan dikuasakan nih. Nah, kalau langsung ini membawa surat keterangan aktivasi rekening simpel simpanan pelajar dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran 2 gambar 3. Barangkali ini Bapak Ibu ya. Kemudian dalam hal peserta didik telah pindah satuan pendidikan dalam satu jenjang pendidikan yang sama, maka surat keterangan aktivasi rekening dapat dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan asal atau satuan pendidikan yang baru. Oh, tinggal milih saja ini ya, apabila ini ada perpindahan barangkali ya begitu. Kemudian dalam hal kepala sekolah pendidikan berstatus pelaksana tugas atau pelaksana harian, maka pelaksanaan tugas atau pelaksana harian kepala satuan pendidikan dapat mengeluarkan surat keterangan. Oke, jadi baik yang PLT barangkali di sini bisa ya, bisa mengeluarkan surat keterangan aktivasi rekening simpel. Oke, Bapak Ibu. Kemudian identitas pengenal peserta didik. Nah, ini penting ini, identitas pengenal. Untuk peserta didik SMA, SMK, SMA LB, ini tentu karena sudah dewasa ya, ini perlu kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Bagaimana dengan untuk peserta didik SD, SMP atau sederajat berupa KTP orang tua, wali dan kartu keluarga kakak. Ya, ini di bawah ini ketika akan aktivasi Bapak Ibu ya.
Kemudian dalam hal peserta didik orang tua belum memiliki KTP dan atau KK, maka identitas pengenal dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat pemerintah setempat yang berwenang sesuai domisili peserta didik. Artinya apabila peserta didik atau orang tua atau walinya tidak memiliki KTP, maka boleh menggunakan surat keterangan dari desa. Ya, di sini setempat yang berwenang sesuai domisili peserta didik atau orang tua. Oh, berarti bisa ya surat keterangan sementara ya, KTP sementara barangkali Bapak Ibu. Kemudian dalam hal peserta didik yang orang tua atau wali kehilangan KTP, nah maka identitas pengenal dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Oke. Itu Bapak Ibu, nah ini kewajiban memiliki KTP ya. Di pasal 63 bahwa apabila ini sudah berumur 17 tahun ya, boleh ya memiliki KTP. Oke. Kemudian SPTJM. Nah, surat pertanggungjawaban mutlak adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan sebagai salah satu persyaratan aktivasi rekening. Oke. Kemudian SPTJM yang B-nya dibuat setelah kepala satuan pendidikan menerima surat kuasa ya dari peserta didik. Jadi kepala sekolah menerima dulu surat kuasa, baru dibuatkan SPTJM. Nah, kepala satuan pendidikan agar memahami konsekuensi hukum sebelum menandatangani dan menerbitkan SPTJM. Hati-hati Bapak Ibu, ini perlu kecermatan ya. Penerbitan SPTJM mutlak kewenangan kepala satuan pendidikan tanpa tekanan dari pihak manapun. Jadi jangan ditekan-tekan begitu ya barangkali ya. Oke. Ini formulir pembukaannya Bapak Ibu. Jadi untuk formulir disediakan oleh bank, formulir diisi dan ditandatangani sesuai tabel. Nah, kalau peserta didiknya SD, SMP ini orang tua. Jadi pengisi dan penandatangan formulir oleh orang tua. Kecuali SMA, SMK ini peserta didik ya. Pengisi dan penandatangan formulirnya. Kemudian SDLB, SMPLB ini oleh orang tua wali, kemudian SMALB ini oleh peserta didik orang tua wali, program paket C peserta didik. Oke. Kemudian paket B, paket A ini oleh peserta didik apabila sudah cukup hukum yang salah satunya ditandai kepemilikan KTP. Oke. Kita lanjut penyerahan dokumen aktivasi rekening. Oke, jadi pada aktivasi rekening secara langsung, jadi langsung mengadakan aktivasi ke bank penyalur, mengaktifkan rekening, ya ini persyaratan dokumen aktivasi diserahkan ke bank penyalur peserta didik orang tua atau wali. Kemudian penyerahan persyaratan dokumen aktivasi oleh pihak satuan pendidikan harus berdasarkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan. Proses aktivasi rekening tetap dilaksanakan oleh peserta didik. Oke. Barangkali ini persyaratannya yang ditempuh Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian pemberi kuasa. Nah, jadi di sini ada pemberi kuasa berasal dari mana? Jadi pemberi kuasa itu boleh peserta didik, penerima PP atau orang tua. Kuasa penerima PP merupakan kepala satuan pendidikan. Jadi dikuasakannya kepada kepala satuan pendidikan. Boleh ternyata dikuasakan ya. Jadi penerima PIP yang telah memiliki surat kuasa, pelaksanaan aktivasi dan dalam kondisi tertentu dapat memberikan hak substitusi melalui surat kuasa substitusi kepada guru dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, ya harus PNS nih ya. Kemudian guru atau tenaga pendidikan yang diangkat dan ditetapkan oleh ketua yayasan. Ini bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kuasa penerima PIP hanya dapat bertindak sebagai dengan surat kuasa. Nah, jadi hanya dengan surat kuasa itulah bertindak ya. Kemudian atau surat kuasa substitusi pelaksana aktivasi rekening dengan surat pernyataan. Jadi ada SPTJM-nya. Oke. Kewajiban penerima kuasa. Nah, ini kewajiban penerima kuasa. Jadi mungkin ini kewajiban sekolah ini. Kuasa penerima PP harus menyerahkan buku tabungan simpel dan kartu debit kepada peserta didik penerima PIP. Kemudian yang telah cukup hukum dapat melakukan aktivasi rekening simpel untuk ditandatangani dan disimpan ya oleh peserta didik. Kemudian orang tua atau wali peserta didik menerima PIP apabila peserta didik penerima tidak cakap. Oke. Penyerahan buku tabungan simpel dan kartu debit kepada peserta didik. Penyerahan buku tabungan simpel dan kartu debit kepada peserta didik atau orang tua atau wali
PP. Nah, ini harus disertai dengan tanda serah terima. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian selamat-selamatnya 7 hari kerja setelah buku tabungan simbol dan kartu debit diterima oleh kuasa penerima. 7 hari ya Bapak Ibu untuk penyerahan tabungan dan kartu. Ini format surat kuasanya Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti memerlukan, ini bisa ya di satuan pendidikan masing-masing sudah disiapkan lah dalam aplikasinya. Oke. Perwalian dalam hal orang tua dari peserta didik berhalangan. Nah, ini untuk melakukan aktivasi rekening simpel, penarikan dana PIP, pembatalan KIP, dan pengembalian dana PIP ke kas umum dapat dilaksanakan oleh wali peserta didik. Oke. Siapa itu walinya Bapak Ibu? Nah, di sini ada keterangan wali peserta didik sebagai berikut. Anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga, kemudian kerabat saudara yang tidak tercantum dengan yang sama dibuktikan dengan surat yang menerangkan perwalian. Oke, jadi tetap harus ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah wali dari siswa peserta didik tersebut. Kepala panti asuhan bagi peserta didik yang tinggal di panti asuhan yang dibuktikan dengan surat yang menerangkan bahwa perwalian dari aparat pemerintah setempat dan disetujui oleh orang tua. Oke. Kalaupun oleh panti misalnya Bapak Ibu, ini tetap harus ada surat keterangan yang menerangkan bahwa kepala panti itu adalah sebagai walinya begitu, tetapi harus ada persetujuan dari orang tua. Oke. Dokumen nasabah simpel. Nah, ada dokumen nasabah, dokumen yang diterima setelah aktivasi rekening Bapak Ibu oleh yang pertama buku tabungan simpel, ini buku tabungan, kemudian kartu debit ATM. Jadi ada buku tabungannya, ada ATM-nya. Di dokumen nasabah simpel wajib dirawat dan disimpan. Hati-hati, jangan sampai hilang Bapak Ibu ya. Nah, penarikan dana Bapak Ibu, ini penarikan dana dilakukan setelah rekening simpel penerima PP berstatus aktif. Jadi kalau sudah aktif bisa baru uangnya dicairkan, ditarik. Kemudian waktu dan besaran penarikan dana PP sesuai dengan kebutuhan biaya personil, pendidikan dan ditentukan sendiri oleh penerima PP. Jadi jangan penarikan kan kadang-kadang kita semua ditarik semua. Di sini tidak juga, jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja penarikan dana PIP-nya, gitu Bapak Ibu. Jadi penarikan dana PIP dapat dilakukan dengan menggunakan, nah ini bisa buku tabungan, bisa kartu debit ya instan di mesin ATM. Oke, penarikan dana PIP dapat dilakukan secara berikut, bisa ya langsung, bisa melalui surat kuasa ternyata. Jadi penarikan dana PIP dapat dilakukan dengan cara pertama boleh ya secara langsung, kemudian boleh melalui surat kuasa. Oke. Nah, dalam hal penarikan dana melalui surat kuasa ini, pertama kuasa penerima PP harus menyerahkan dana PP yang sudah ditarik dan buku tabungan simpel selama 7 hari kerja. Ya, yang dikuasakan ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, ini selamat-lambatnya. Jadi bagusnya memang ya begitu ditarik ya langsung ya diberikan kepada peserta didik. Tidak dibenarkan adanya pemotongan oleh pihak manapun. Hati-hati ini Bapak Ibu ya, tidak ada potongan apapun. Utuh ya. Oke. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, saya senang apabila Bapak Ibu suka dengan video saya ini dan tentu ya Bapak Ibu memberikan dukungan berupa subscribe ya, memberikan dukungan pada channel ini dengan cara mensubscribe, kemudian jangan lupa loncengnya dibunyikan. Kenapa? Karena apabila ada video saya yang baru, Bapak Ibu dapat notifikasi. Ya, oke. Jadi ini yang kedua Bapak Ibu ya, aktivasi rekening dan penarikan dana POP, dana PIP, program Indonesia Pintar bagian kedua. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.